Judulnya Munafikun ala Milenium. Ini kata orang, Bib, kalau anak kita bakatnya suka bohong itu insya Allah jadi presiden. Kalau ada yang tersinggung kan saya nggak nyebutin presiden. Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin, beliau sungguh-sungguh bekerja. Memang tidak pandai berkata-kata. Dari apa yang saya saksikan, insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Tapi kalau anak kita, Bib, suka diem, itu jadi wakil presiden katanya. Antum mau tahu siapa makhluk pertama yang gagal faham? Iblis laknatullah. Allah suruh iblis dengan malaikat sujud kepada Adam. Yang sujud cuma malaikat. Iblis ogah, gagal faham. Makanya yang gagal paham berarti nggak pantas dibilang keturunan Adam. Keturunan siapa? Keturunan siapa? Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan, suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada presiden. Nah, sekarang nampak wajah-wajah munafik. Nampak wajah-wajah munafik di tengah-tengah kita. Betul? Sejak terbongkar melakukan poligami hingga memicu Putri Aisyah Aminah sang istri menggugat cerai, Ustadz Ahmad Al-Habsyi mendadak menuai banjir kritikan pedas dari publik. Judulnya Munafikun ala Milenium. Ternyata munafiknya terus bertambah. Ternyata bohong. Satu persatu ketahuan bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabarnya Putri terlanjur sakit hati karena 7 tahun telah merasa dibohongi dan Ustadz Al-Habsyi telah melakukan poligami dengan wanita lain. Dan ini Ustadz juga, ibu bapaknya juga tidak ridho. Ustadz Al-Habsyi sudah kawin kurang lebih 7 tahun yang lalu. Dan dia sudah punya anak 2. Itu Putri sama sekali tidak tahu. Anak-anak gak mau sekolah. Anak saya anak baik kok. Dia sudah ikhlas. Dia mengalah. Dia tidak menginginkan keributan sedikit pun. Sama sekali tidak. Bungul-bungul pintar namanya. Bungul-bungul pintar namanya. Baru dilantik jadi menteri, bukan bikin teduh, bikin gaduh. Daripada dia yang jadi menteri agama, mendingan Yusuf Mansur. TGB. Kan Babe kesiang udah payah-payah banting tulang gak dipilih Babe. Aduh apes banget, udah banting tulang, peras keringat, nggak dipandang. Kesian deh lo. Jadi saya sih memandang itu biasa-biasa saja. Jadi jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya telinga, mata, dan akal budi itu semua akan ditanya. Yuk kita sama-sama istighfar. Karena kita ini manusia yang punya banyak keterbatasan. Judulnya Munafikun ala Milenium. Ini kata orang, Bib, kalau anak kita bakatnya suka bohong itu insya Allah jadi presiden. Rabu 15 November 2017, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Putri terhadap sang suami. Dengan begitu, keduanya resmi bercerai setelah menjalani pernikahan 11 tahun lamanya. Anak saya sudah mengalah. Mengalah sekali anak saya. Dia cuma menginginkan perceraian baik-baik aja. Sekali lagi saya minta tolong sama Ahmad. Lihatlah ke anak-anak. Saya tidak bisa memaksakan anak saya untuk kembali kepada dia. Dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Jalan hidup yang sudah dia pilih silahkan. Jangan terlalu dibesar-besar. Makanya dari awal kita pasang niat, kami berjuang bukan untuk siapapun. Kami berjuang di bawah komando Habib Rizik Syihab. Takbir! Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan, bahkan beliau dipenjara dan menghabiskan waktu hukuman di penjara sampai beliau bebas. Kenapa pada waktu itu tidak ada yang mengatakan kriminalisasi? Apakah masih tidur seperti Ashabul Kahfi dan baru sekarang bangun? Ini pertanyaan sederhana. Kemana Anda dulu ketika beliau di penjara? Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu. Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab itu jauh lebih berat dari saya. Kami berjuang bukan untuk siapapun. Kami berjuang di bawah komando Habib Rizik Syihab. Takbir! Kasus chatnya Habib Rizik itu kan masih dalam proses penyidikan. Bukannya udah di stop?
Masih proses penyidikan. Masih Masih jalan terus. Masih jalan. Ingatkan soal chat mesum yang beredar di awal-awal 2017? Isinya adalah percakapan seks yang vulgar, pemuatan foto-foto telanjang pihak perempuan yang sangat eksplisit. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Sekarang nampak wajah-wajah munafiknya. Nampak wajah-wajah munafik di tengah-tengah kita. Betul? Bagus kan? Jadi sama-sama bisa membina anak-anak. Itu yang bagus. Sebenarnya contoh yang bisa diambil. Tidak usah dipersoalkan kan, tidak usah cari-cari jalan. Itu ya, kesimpulannya cuma itu. Untuk mediasi sudah tidak ada. Seperti kata Ibu Elsa tadi, mediasi sudah tidak ada dan ini berlanjut. Itu aja. Ternyata begini tekniknya mengusir setan di Jakarta. Maka teriakan sekali lagi takbir dengan dahsyat. Kita kirim setan-setan di Jakarta pindah ke Kalimantan. Allahu Akbar. 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 Kabarnya Putri terlanjur sakit hati karena 7 tahun telah merasa dibohongi dan Ustadz Al-Habsyi telah melakukan poligami dengan wanita lain. Tahu gitu dari bulan September setelah saya minta talak itu beliau justru yang keluar dari rumah. Saya baru keluar dari rumah itu semenjak ada laporan polisi itu di bulan April kalau nggak salah ya, 2017 ya. Sementara beliau keluar dari rumah itu dari bulan September 2016. Nggak bener banget. Beliau itu udah tinggal di rumah istrinya di Pinang Ranti ya. Kalau nggak salah di Pinang Ranti itu dari bulan September itu. Setiap hari nginepnya di sana. Gitu. Anak-anak juga tahu, semua juga tahu. Mungkin tetangga-tetangga juga udah tahu. Kami berjuang bukan untuk siapapun. Kami berjuang di bawah komando Habib Rizik Syihab. Takbir! Saya tidak ingin mengomentari sesuatu yang kedua ini kan dalam proses penyidikan. Biarkanlah nanti mekanisme criminal justice system berjalan. Biarkan nanti keadilan itu bisa diperoleh secara maksimal melalui jalur. Ya saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Oh dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri kayak gitu. Judulnya Munafikun ala Milenium. Ini kata orang, Bib, kalau anak kita bakatnya suka bohong itu insya Allah jadi presiden. Kalau ada yang tersinggung kan saya nggak nyebutin presiden. Sekarang nampak wajah-wajah munafik. Nampak wajah-wajah munafik di tengah-tengah kita. Betul? Rabu 15 November 2017, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Putri terhadap sang suami. Dengan begitu, keduanya resmi bercerai setelah menjalani pernikahan 11 tahun lamanya. Di sidang sebelumnya, Kamis 9 November 2017, Al-Habsyi pernah berujar bahwa ia masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Putri dan tak ingin mengucapkan ikrar talak langsung dari mulutnya. Saya sangat ingin mempertahankan, tapi kembali kepada yang bersangkutan. Oh iya, dari awal saya bilang saya tidak mau kalimat talak itu keluar dari mulut saya. Memang halal tapi dibenci oleh Allah. Kalaupun keluar, biarkan dari hakim atau dari siapapun, biar beban saya nggak besar di hadapan Allah. Saya tetap mempertahankan, ya. Sekarang nampak wajah-wajah munafiknya. Nampak wajah-wajah munafik di tengah-tengah kita. Betul? Pokoknya saya cuma berjuang untuk anak-anak, karena anak-anak tuh, cuma anak-anak saya aja gitu. Karena kan kalau saya pribadi sih nggak ada masalah, cuman kan anak-anak baru 2 tahun nih ngerasain pindah kamar sendiri, gimana sih ada kebahagiaan tersendiri gitu loh, sampai akhirnya nanti jadi gak dikasihin ke mereka ya kasihan gitu. Kedepannya itu kan insya Allah yang saya dan anak-anak saya hadapi masa panjang yang saya mohon doanya ya itu mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya saya mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak. Dari awal dia tidak mau ribut, dari awal aku hanya ingin bercerai baik-baik, tapi jangan dibikin seperti ini. Kasihan cucu saya kasihan lihat mereka.
Sekarang mereka saya ambil ke rumah saya bawa ke rumah saya. Dalam perceraian nggak ada kata lega, bahagia atau apa ya. Cuman yang pasti di setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Sekarang nampak wajah-wajah munafiknya. Nampak wajah-wajah munafik di tengah-tengah kita. Betul?